Iya, kembali lagi bersama channel YouTube Gusti Ganggar, channel yang selalu berbagi informasi umum seputar aktivitas sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, olahraga, dan informasi umum lainnya yang bersifat membangun. Pemirsa channel Gusti Ganggar, kali ini saya akan mengulas kisah tentang Motang Rua dari Manggarai, ahli gerilya yang ikut perang Aceh hingga ditawan di Vietnam. Sebelum mengikuti video lanjutan, saya mengajak kepada pemirsa untuk dukung terus channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan bel notifikasi untuk selalu mendapat info terbaru dari channel ini. Berikut ulasan lengkapnya. Dipimpin oleh Padang Amenaga, masyarakat Gololangkok pindah ke dataran rendah Beokina, dan saat bersamaan Motang Rua yang sudah menikahi ulur saudari kandung dari Raja Bagung pindah dari Lenteng bergabung di Beokina. Kampung Beokina sekarang terletak di Desa Gololangkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hijrahnya warga Gololangkok dan Lenteng atas perintah Tuadat Pongkor untuk mengawasi padang penggembalaan ternak kerbau dan kuda di dataran Ponggeleng di kaki gunung Pocolikang. Pembentukan Kampung Beokina sekitar tahun 1880 merujuk pada jejak keberadaan Batu Kina peninggalan Gayeng Paju dalam wilayah kekuasaan Mangko Pitu. Sementara pada waktu itu warga di belahan wilayah utara sekaligus ditugaskan mengawasi pergerakan Gayeng Cibal pimpinan Lontar Molendek yang kemudian diambil alih oleh Paju, tokoh klan Kuleng yang merupakan turunan Rendong Mataleso dari Mandosawu. Tujuannya agar Cibal tidak lagi menguasai wilayah yang sudah dikuasai Todo Pongkor pasca perang Weol I dan Weol II yang dimenangkan oleh Todo Pongkor. Seiring waktu, perawakan Motang Rua yang lahir di Lenteng tahun 1860 dipandang cukup bijak dan pandai, sehingga kemudian ia diangkat menjadi kepala kampung Beokina. Motang Rua juga dikenal jago berburu, hingga suatu hari tombaknya melumpuhkan seekor babi hutan besar. Dari dalam perut hewan bercula itu, dia mendapatkan sebilah kapak berwarna putih. Kapak putih itu kemudian menjadi awal munculnya kekuatan supranatural Motang Rua, ujar Willy Garcias, salah satu keturunan langsung Motang Rua, pada Rabu 10 November 2021 yang dikutip dari TV One Newscom. Setelah mendapatkan kapak putih dari perut celeng, langsung nama Motang Rua melambung lantaran memiliki ilmu kebal dan bisa menghilang. Sampai perang kubu pecah pada tahun 1809, ia dipercayakan Adak Pongkor untuk memimpin perang gerilya melawan Belanda. Berjuluk Guru Amenumpung, Motang Rua tercatat hidup pada 1864 hingga 1952. Pada masa perang gerilya adalah seorang panglima perang melawan Belanda. Terlahir dengan nama Petrus Guru, pemuda itu berwatak garang di depan Belanda. Nama Motang Rua secara harafiah berarti rajanya celeng. Menurut Willy Garcias, meletusnya perang kubu karena Belanda melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian Borong yang berisi penghormatan terhadap hak kerajaan Todo Pongkor selaku penguasa wilayah Manggarai. Pada Maret 1908, tentara kolonial memerintahkan rakyat Todo Pongkor mengantarkan bahan bangunan untuk mendirikan kantor administrasi sipil Belanda di Todo. Belanda kemudian berhasil meyakinkan penguasa Todo Pongkor, Kren Tamor, untuk memindahkan pusat pemerintahan Todo Pongkor ke Ruteng. Belakangan hal ini dipandang sebagai kesalahan fatal dan menyulut kemarahan Motang Rua. Tindakan pertama dari Motang Rua yakni menghimpun kekuatan dengan konsolidasi dengan teman-teman seperjuangan di berbagai tempat. Sebut saja Sesa Ame Bembang, Padang Ame Naga, Naga Ame Demong, Lapa Ame Sampu, Angko, Rumbang, Tengga Ame Gerong, Sadu Ame Paung, Nompang Ame Tilek, Ulur. Sementara itu dari kedaluan Lelah ada Paci Ame Rami, Garang Rombeng Rejeng, Dareng Ame Darung,
Lalu dari Kedaluan Doso ada Pakar ame Jaga. Kedaluan Dehes Raja ame Kasang Ngampang Leok. Kedaluan Ruteng Gorong Carep, Tangguh, Kelang Labe, Vakul serta adik kakaknya Ranggung Lalongelor, Parang ame Panggung Gelong, Parung Jala Galuh, Lancur Lalong Pongkor, Latu Lando Rata, Tangur, Nicik, Nggangga, Anggang ame Geong. Selain itu ada Nancung Lakirani, Tagung, Dorok, Corok, Rede, Seneng, Talo, Khasa, Andor Jagu. Karena niat mau perang sudah bulat, Motang Rua melarang rakyat dari arah wilayah Lelak, Ndoso, Kolang, dan Rahong agar tidak menghantar bahan bangunan dan makanan untuk kepentingan Belanda di Ruteng. Karena membangkang, maka Belanda menyuruh kurir bernama Japa Ameiba ke Biokina. Sesampai di Baikang, Japa Ameiba berani memukul seorang rakyat yang bernama Unduk. Karena peristiwa pemukulan itu, maka Motang Rua membunuh utusan khusus itu, dan hal ini membuat serdadu Belanda sangat marah. Pada tanggal 31 Juli 1909, Belanda memerintahkan Motang Rua menghadap petinggi Belanda di Puni Ruteng. Namun Motang Rua tidak mau. Malah Motang Rua ini tantang, sampai mati pun tidak akan menghadap, dan tidak sejengkal tanah pun boleh diserahkan kepada Atanggera atau Ata Belanda, kata Willy Garcias. Akibat tantangan itu, maka serdadu Belanda melakukan ekspedisi bersenjatakan 12 karabin ke Biokina. Sesampai di Ngalorsua, mereka dihadang pasukan Motang Rua. 10 orang serdadu Belanda tewas, sementara senjatanya dirampas. 2 orang melarikan diri ke jurang, Dong dan Jakob. Tanggal 10 Agustus 1909 terjadilah pertempuran di Benteng Kubu, Batu Toge. Ratusan pejuang rakyat tewas dan luka-luka. Ulur istri Motang Rua dan 1 orang pengikut Motang tewas, imbuh Willy Garcias. Kematian Ulur memicu perang yang lebih besar. Beberapa benteng pasukan Belanda dibakar pengikut Motang Rua. Banyak tentara Belanda tewas karena Motang Rua pakai taktik gerilya dan lebih menguasai medan perang, cerita Willy Garcias. Sampai tahun 1911, banyak perang meletus di berbagai tempat. Oleh kawan-kawan seperjuangan Motang Rua dipercayakan untuk mengatur titik perang. Motang Rua diasingkan dan ikut perang Aceh. Dendam Belanda untuk mendapatkan Motang Rua hidup atau mati menyebabkan Belanda menyandra keluarga Adak Pongkor dengan berbagai penyiksaan di markas Belanda di Puni Ruteng. Atas inisiatif Kreng Baso, maka diupayakan pencarian Kreng Motang. Kreng Baso tahu di mana Motang Rua bersembunyi. Kepada Motang Rua, Baso menyarankan untuk melepas seekor ayam jantan putih hidup-hidup di Pongkor untuk melepas ilmu Motang yang tidak dapat dilihat oleh sesama manusia. Setelah ritual yang dilakukan di Ngalor Dudang Campat di Pongkor, Motang Rua dapat dilihat oleh Belanda, dan selanjutnya Motang Rua menyerahkan diri ke markas Belanda di Puni Ruteng. Sebagai hukumannya, Motang Rua dibuang ke Saigon, Vietnam. Menurut Willy, di Saigon, Motang Rua jatuh cinta dengan seorang gadis Vietnam dan kemudian menikahinya. Gadis Vietnam itu merupakan anak dari seorang sahabat saudagar Belanda di Saigon. Hasil perkawinan itu ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Nona Koe, Suje, dan Guru. Nona Koe tutur Willy Garcias pada tahun 1951 datang ke Manggarai menemui ayahnya Motang Rua, Guru Amenumpung, di teras desa Liangbua. Setelah menjalani hukuman pada tahun 1927 pada masa pemerintahan Raja Bagong, Motang Rua kembali ke Manggarai. Sebelum meninggal di Biokina,
25 Maret 1952, Motarua dibaptis dan menjadi seorang Nasrani oleh Markus Sampu, seorang guru agama Katolik di Beokina. Meski tidak menjadi pahlawan nasional, nama Motarua selalu abadi dalam sejarah perjuangan melawan kolonial Belanda di bumi Nucalale, Manggarai Raya, berupa lirik lagu, dijadikan nama jalan, juga nama sebuah lapangan sepak bola, yakni Lapangan Motarua. Tahun 2000 silam, nama Motarua ditetapkan sebagai perintis perjuangan kemerdekaan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemirsa channel Gusti Ganggar, sejarah ini dikutip dari TV One Newscom. Semoga sejarah ini bermanfaat, terutama untuk generasi muda di Manggarai Raya. Salam jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Nantikan video-video lainnya hanya di channel YouTube Gusti Ganggar.